Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Abah Ustadz Marsami, yang saya hormati Ustadz Momon, namanya keren ya Ustadz Momon, yang saya hormati Ustadz Sampun, jadi Asep Sampun ya Ustadz ya. Kata beliau ada yang bilang mirip Akri, ada yang mirip Ujet, tapi saya melihatnya mirip Zainuddin MZ. Kalau jambangnya panjang mirip Zainuddin MZ. Kian santang. Kian santang. Itu janggutnya yang bikin kelepok-kelepok. Idola para janda itu. Selanjutnya yang saya hormati sahabat saya Ustadz Rosidin, yang selalu cungkring ya. Selanjutnya para kiai, para asatidz, sesepuh bini sepuh, orang-orang tua kita di lingkungan sekitar yang tak dapat saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Ustadzah Hajah Wiwin Winarni. Oh, Wiwin Winarsi ya. Kok saya salah nih? Oh, Winarni yang benar saya berarti. Yang salah Ustadz Sampun, bukan saya. Ustadz Sampun. Allahu Akbar. Saya kok meleset, ternyata saya nggak meleset. Umi Hajah Wiwin Winarni beserta putra dan putri beliau, kami yang datang ke sini turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa atas wafatnya Bapak Kiai Haji Tubagus Sudrajat. Kita doakan semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan, dijembarkan di kuburnya, dan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah malam ke-7. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sudah ngantuk belum? Tahanin, kalau ngantuk nggak kebagian besek. Jadi malam ini kita berkumpul bertakziah di masa pandemi COVID-19. Karena saya lihat bapak-bapak sebagian besar tidak pakai masker, maka saya lepas masker saya.
Mengapa saya ceramah tidak pakai masker? Karena kalau kelamaan dipakai bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Maka mohon maaf karena ini mau share di YouTube Pak. Jadi mohon maaf nih dilepas dulu maskernya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, cuman pelajaran bagi saya, rata-rata yang kena corona itu satu, terlalu sombong, takabur. Yang kedua, terlalu ketakutan, panik, cemas. Al-wahmu nisbudda. Padahal kecemasan, kepanikan, rasa takut yang berlebihan separuh dari penyakit. Walaupun kita segar bugar, sehat walafiat, tapi kalau kita ketakutan dan panik, separuh penyakit datang. Makanya kalau kata dokter Bapak Ibu, dokter yang di Jawa Timur yang sering ceramah juga, penyebab penyakit bukan makanan. Jadi jangan terlalu banyak pantangan. Penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Ibu kurangin cicilan. Kalau ibu-ibu banyak cicilan, bapak-bapak cepat mati nanti. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang berkumpul malam ini dijauhkan dari semua wabah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya hendak mendalil Pak, berhujah. Belakangan viral di media sosial, Facebook misalnya, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Masya Allah. Ini orang, kalau orangnya tahu enak Pak. Masalahnya kalau di Facebook nggak ketahuan orangnya, fotonya ada, tapi kadang-kadang fotonya palsu juga. Nah, kita ingin ngedalil. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau tinggal di samping kubur, tidak langsung pulang. Wa qala, lantas bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara muslim kalian yang baru saja dimakamkan ini. Wasallahu tadbir, dan juga mintakan untuknya kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor urut hadis 3221, dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor hadis 945. Inti hadisnya, Nabi perintahkan kalau ada yang baru saja dikubur, doakan dan mintakan ampun, karena doa kita yang masih hidup ini membantu si ahli kubur mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Karena yang nanya itu malaikat munkar dan nakir, sehebat apapun dia tetap grogi Pak. Kita kalau punya salah ditanya polisi, grogi. Diinterogasi jaksa, apalagi diinterogasi KPK, pejabat kelas apapun, keteter. Ini yang nanya malaikat munkar dan nakir. Walaupun kiai, ya grogi juga. Kadang-kadang yang ditanya tukang talqin. Kan tukang talqin itu hebat. Saking hebatnya tukang talqin itu tukang membocorkan kunci jawaban. Itu kan tukang talqin. Tapi nggak ngejamin itu. Apakah tukang talqin kalau ditanya malaikat bisa ngejawab? Karena tukang talqin nggak disini. Belum tentu bisa ngejawab itu. Makanya kita yang masih hidup mendoakan si ahli kubur agar dia mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Imam Ahmad bin Hambal, kita sering nyebutnya Imam Hambali, ditanya, Syekh,
Berapa lama orang diinterogasi ditanya di kubur? Kata Imam Ambali, orang mukmin ditanya di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam nggak berhenti. Makanya kalau bisa ya Pak, jangan 3 selesai baru nyambung 7, jangan. Usahakanlah 1 sampai 7 itu tiap hari berdoa. Tiap malam kita berdoa, ada majelis sedikit. Habis itu putus tidak jadi masalah. Karena orang mukmin diinterogasi nggak berhenti 7 hari 7 malam. Orang munafik kata beliau ditanya di kuburnya 40 hari 40 malam. Orang kafir diinterogasi di kuburnya sampai hari kiamat nanti. Ulama betul. Artinya yang mukmin saja 7 hari 7 malam. Makanya Imam Taus rahimahullah. Siapa Imam Taus ini? Beliau ini sahabat bukan, tapi pelajaran agamanya sumbernya para sahabat. Jadi ulama tabi'in sempat ketemu dengan beberapa sahabat dan putra-putranya sahabat. Hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Beliau berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahabuna ayyut'ima anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati diinterogasi di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan sedekah makanan selama hari-hari itu. Makanya malam ini ada resolvers, ada agar, itu lambang sari ya Pak ya, ada bolu, ada tripanca air minum. Sedekah ini kalau Umi Wiwin ikhlas mengeluarkannya, maka bisa menolong almarhum yang telah wafat meninggal dunia. Allahumma amin. Karena belakangan ada yang ngomong begini, makan minum tempat orang mati haram, besekan haram. Kalau Bapak Ibu mengharamkan besek, nanti kalau dapat besek mohon jangan dibawa pulang, tinggalkan di tempat biar saya yang ngangkutin pulang, muat mobil saya itu. Umpama kalau mengharamkan besek, kalau mengharamkan minum ya minum jangan diminum. Saya ingin dudukkan soalnya Bapak Ibu, orang mati itu tidak bisa beramal lagi, tapi orang hidup bisa memberi hadiah buat orang mati. Apa hadiah yang paling istimewa buat orang mati? Nabi bersabda, ad-du'a was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah terbaik buat orang mati. Makanya Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari untuk si ahli kubur. Sedekah pada hari yang ketiga bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari yang ke-7 bertahan sampai 25 hari. Cuman kita nggak pakai salawean Pak. Coba sekali-kali pakai salawean ya. 7 ke salawe kan, sesuai dengan riwayatnya. Sedekah pada hari ke-7 kekal sampai salawe. Sedekah pada hari yang ke-25 kekal sampai 40 hari. Sedekah pada hari yang ke-40 akan bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada hari yang ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun. Ngehol ya. Sedekah pada tahun pertama akan kekal sampai 1000 hari, alias 3 tahun. Ini bukan dari kitab agama lain, diungkapkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Mengapa ini kita amalkan? Itu dasarnya. Nah sekarang kita masuk ke dalil ini biar lebih mantap. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi. Dalam riwayat yang lain Pak menyebutnya ini Sa'ad bin Ubadah. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha, ibuku mati, walam tus, sebelum mati tidak berwasiat apa-apa, enggak ada pesannya, enggak ada omongan, mati saja. Wa atunnuha law takalamat tasaddaqat,
Tapi aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Iya juga ya Pak. Kalau orang mati masih bisa SMS, japri dia, tolong nak sedekah atas nama bapak, tolong nak sedekah atas nama ibu. Kata Nabi, iya, orang mati kalau masih bisa ngomong dia ingin sedekah. Lantas saat bertanya, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah ibuku akan dapat manfaatnya bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Naam tasaddaq anha, jawab Nabi, ya, sedekahlah atas nama ibu. Ini karena yang wafat abi itu bagus sudrajat. Ada hadisnya lagi Pak, apa yukabbir anhu in tasaddaqtu anhu, apakah dosa bapakku bisa dihapuskan bila aku sedekah yang pahalanya atas nama bapak? Jawab Nabi, na'am, sedekahlah atas nama bapakmu. Hadis ini diantaranya tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 3877, dan dalam kitab Sahih Muslim nomor 1004, Sahih muttafaqun alaih. Ini Sahih kelas 1 ini Bapak Ibu. Ini saya ingin luruskan, sebetulnya begini Pak, yang dilarang ulama itu orang melarat gara-gara besekan anak yatimnya kelaparan. Kalau bahasa orang Indonesia itu apa? Besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng apa? Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kui putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Ini jangan ini. Lagi pula kalau melarat ngapain sih besekan? Waduh Ustaz, kalau nggak besekan yang takziah mah dikit, ketahuan gak ikhlasnya. Lagi pula kan enak zaman sekarang Bapak Ibu, budaya kita kalau orang meninggal ada sumbangan. Bapak saya 100 hari meninggal Pak, ayam sekandang masih penuh, ayam kampung, ayam potong nggak level di kampung saya. Orang nyumbang pakai baskom, isinya beras, mie kuning, telur. Cocok nggak kira-kira? Itu 100 hari masih 2 karung yang 1 kintal itu, jadi 2 kintal sisa beras, masih banyak. Jadi nggak kesusahan. Apalagi sekarang ada rukun kematian. Makanya bapak-bapak kalau ditagih setoran rukun kematian bayar, jangan protes. Ini tadi malah marah, saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Minta dia sama malaikat. Itu gunanya kan nggak mahal-mahal, ini 5.000 paling kan 10.000 misalnya, nggak mahal. Bandingkan sama udut, sehari bisa 30.000 kita ngerokok. Ini buat sumbangan sebulan 10.000 nggak jadi masalah. Nolong, gunanya seperti ini. Tambah lagi ada sumbangan dari wali kota, pemerintah kota Bandar Lampung, 1 juta untuk 1 kematian. Belum lagi yang lainnya. Lagi pula kalau nggak mampu ya jangan maksa. Tapi bagi yang mampu silahkan bersedekah semampunya. Makanya Sa'ad bin Ubadah, ya Rasul, ayu sedekati afdal, apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma', bagikan air minum. Makanya kalau ada takziah begini, air minum jadilah. Kalau nggak kebeli tripanca, air sumur rebus, bikin air hitam itu nanti, campurin gula sama kopi. Ustaz, gasnya lagi habis, nggak bisa ngerebus. Kalau nggak bisa ngerebus, air sumur nggak usah direbus, langsung tuangin ke gelas, bagikan. Tapi jangan ngomong-ngomong, nanti gak ada yang mau minum, takut anyang-anyangan. Tapi diniatkan sedekah nggak akan jadi penyakit Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan ada sahabat yang nanya, ya Rasul, lebih daripada air minum sedekah yang utama apa? Fa'ita'amut ta'am, bagikanlah makanan. Inilah sebabnya Bapak Ibu, mengapa orang Indonesia sangat suka membagikan makanan, among-among dan lain sebagainya. Karena sedekah yang utama kata Nabi membagikan makanan. Orang Indonesia nyebutnya besekan, takbiran. Itu luar biasa pahalanya. Bahkan ada Bapak Ibu kejadian di Pahoman, orang kaya, mantan bupati. Jadi waktu saya ceramah di sana pas menuju hari begini, semua yang takziah dikasih Majmu' Syarif terjemahan untuk beli, harganya mahal, covernya saja mewah.
Semua yang takziah dikasih besek double. Biasanya yang double yang mimpin tahlilan aja. Ini semua dikasih double. Ibu-ibunya dikasih hadiah telekung sama kerudung. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah. Begitu pulang semua yang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin, yang takziah saja diamplopin. Apalagi saya yang ceramah itu. Iya juga ya Pak ya. Ya wajar, itu mantan bupati. Memang dia orang kaya dan belum pernah ditangkap KPK. Keluarganya ingin sedekah, silahkan lakukan itu. Karena sedekah adalah hadiah terbaik buat yang wafat meninggal dunia. Baik, kita lanjut sekarang. Hadis dari Amr bin As radhiyallahu an. Beliau ini berwasiat 3 hari menjelang ajal. Nah, inilah hebatnya orang Islam itu. Saya kasih tahu rahasianya Pak. Mati itu pastinya kapan, wallahu a'lam. Tapi tanda-tandanya alias alamatnya Allah kasih. Makanya kita jangan sampai abai dengan alamatnya. Saya ambil contoh. 3 hari menjelang wafat. 3 hari menjelang wafat ini, malaikat Mikail datang. Tugasnya nyabut rezeki. Jadi sebelum Israel, giliran malaikat Mikail nyabut rezeki. Orang yang sudah dicabut rezekinya, makan apapun terasa hambar. Gimana Pak? Tadi masih ada nggak kue? Masih ada rasa ya? Kalau sudah hambar dan baal, siap-siap 3 hari lagi. Ini tandanya. Bahkan bapak-bapak yang ngudut, tapi jangan ngudut di sini ya. Nanti rumah Umi Wiwin bau rokok semua. Bapak-bapak kalau ngudut, orang yang sudah mau mati, kalau ngudut asapnya nggak ngebul lagi. Makanya kalau bapak-bapak ngudut asapnya turun ke bawah, nggak ngebul. Nah, 3 hari lagi dia ya. Itu bisa dites itu. Dan fisik berubah, apa perubahan di fisik kita? Telapak kaki melengkung. Maaf, saya tunjukin ke kaki ya Pak. Telapak kaki melengkung. Orang yang sudah mau mati, telapak kakinya melengkung. Kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari. Siap. Coba periksa telapak kaki melengkung. Ini buat jajan-jajan ini. Terus tulang belakang, tulang belakang kita ini kan tegak melengkung nih, tegak melengkung. Cuman kalau orang yang sudah mau mati, lepek dia. Kalau terlentang di lantai, rata dengan lantai. Diselipkan telapak tangan kita nggak bisa. Nah, duduk pun mesti cari sender. Yang makanya kalau pengajian kan orang rebutan di dinding, siap-siap aja ya. Kalau nggak bisa tegak lah. Ini kan alamat. Makanya Bapak Ibu, orang Islam banyak berwasiat sebelum mati. Mengapa? Karena dia sudah ditampakkan alamat kematian itu. Nah, Amr bin As ini karena sudah dapat alamat, beliau berwasiat, idza dafantumuni, apabila kalian semua menguburkan saya, fa'aqimu haula qabri, tunggulah di sekeliling kuburanku. Orang bertanya, berapa lama? Qadra matun harujazun, sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. Orang bertanya, apa gunanya? Doakan saya. Dan apa manfaatnya? Hatta astaghnisa bikum, sehingganya aku merasa tentram dengan kalian semua dan aku mantap menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Sahih Muslim nomor hadis 121. Makanya ada kesunahan kalau kita menghantarkan keluarga ke makam, jangan langsung pulang. Kalau bisa cara orang Jaseng Pak, yang khataman Quran di kubur itu, ini kan sudah banyak ditinggalkan kan. Makanya saya ngelihat makam Gus Dur, siang malam hataman sampai 100 hari gantian para santri. Saya bingung kapan malaikat nanya itu ya. Katanya malaikat baru nanya kalau 7 langkah meninggalkan kubur. Masalahnya santrinya nggak pergi-pergi. Saya lihat di makom Kiai Haji itu Bagus Sudrajat, ada beberapa santri yang ngaji. Lihat di ini ya Pak, lihat di Facebook ya, ada beberapa santri yang ngaji. Mudah-mudahan diistiqomahkan dan itu benar-benar membantu si ahli kubur dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sebagusnya di samping kuburan itu hatam Quran.
Karena fatwa Imam Syafi'i ini jelas, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana. Sangat disukai dibaca di samping kuburan itu suatu surat, suatu ayat dari Al-Quran, dan apabila dihatamkan Quran semuanya kana hasana, ini lebih baik lagi. Quran 30 juz. Saya ingin dudukkan soalnya dulu Pak. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, 3 mazhab ini sepakat membaca Quran di kubur yang tabi'ubi, pahalanya nyampe, bermanfaat. Hanya satu mazhab yang mengatakan begini, Imam Malik, la tasil ilaih, pahalanya nggak nyampe buat ahli kubur. Tapi tidak bid'ah, lakinnahu hasan, tapi bagus. Mutawassilan ilallah bitilkat tilawah, tujuannya untuk bertawasul kepada Allah dengan bacaan Quran itu. Makanya saya yakinkan sama Bapak Ibu, tidak ada satupun ulama tabi'in ahlu sunnah wal jamaah yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati. Jadi yang membid'ahkan itu Pak, orang zaman sekarang ngaji juga enggak mak jelas kata orang lama. Ketika kita tanya mondok di mana lu, ternyata nggak pernah mondok, belajarnya cuma lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube Al-Interneti, kiainya Kiai Haji Google, ustadznya Ustadz Facebook RCMA. Nggak bisa, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi 4 mazhab, bahkan ini ada hadis sahih. Jadi ada sahabat hataman Quran, bikin tenda biar hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Tapi dia nggak sadar kalau itu pemakaman. Begitu setengah bacaan dia lihat ini kuburan semua, lari dia mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, halak tuh celaka saya. Lu ngapa kata Nabi? Kamu habis bikin apa? Saya baca Quran ya Rasul, tapi saya nggak sadar kalau itu pemakaman. Kira-kira apa penebus dosa bagi saya? Gara-gara saya sudah baca Quran di kubur. Kata Nabi, balik manik, pulang kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Quranmu sampai selesai, karena bacaanmu menjadi penyelamat dan ketenangan bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Allahu Akbar. Hadis ini Sunan Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289. Dan tidak ada satupun hadis yang melarang baca Quran di kubur. Saya yakinkan sama Bapak Ibu, tidak ada satupun hadis yang membaca Al-Quran yang melarang membaca Al-Quran di pemakaman. Sunnah hukumnya membaca Quran 30 juz di makam. Kalau tidak di makam, dia di rumah. Ini kan paling ratu mondok di Lidopoyo, apalagi ratu kan, memang jurusannya tahfidz ya. Disempatkan waktunya selama di pondok, di waktu yang longgar buat ratu Farid hatamkan Quran 30 juz buat aginya. Kemudian kalau nggak sanggup 30 juz, boleh milih surat apapun, termasuk surat Yasin. Saya sering ditanya, Ustaz, ngapain sih baca Yasin buat orang mati? Nah, tak ajarin cara jawabnya Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustaz, bukan perintah guru ngaji. Tapi baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang ngebantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan Yasin, dia membid'ahkan Nabi. Beliau bersabda, Iqra'u Yasin ada mautakum, bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor 1448, Abu Dawud 3121, Musnad Imam Ahmad nomor 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Walaupun saya punya rumus Pak, kita ini yang nahdiyin, yang aswaja ya. Kita mau baca Yasin buat orang mati, ini dalil kita, ini fatwanya, silahkan amalkan. Tapi yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, yang nggak apa-apa, itu mah urusan dia, uang nggak wajib ini. Yang penting kita nggak saling menyalahkan. Setuju gak kira-kira? Yang repot ini kita yang mengamalkan, orang membid'ahkan Pak. Saya punya rumus dalam hidup, kalau kita ngurus rumah tangga kita sendiri itu hak kita. Tapi kalau ngopeni rumah tangga tetangga, usil namanya.
Makanya benar kalau kata orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ini bisa dijajal ini Pak, kalau mau bisa dijajal. Kata Ustaz Momon dibacok uang gitu. Ya iya kan masuk akal. Perkara agama juga gitu. Kalau kita ngurus amal kita sendiri mah hak kita lah. Kita ngedalil, kita berhujah. Tapi jangan ngopeni amalan orang. Mereka yang nggak mau yasinan mohon jangan membid'ahkan kami. Kami jelas dalilnya, jelas fatwanya juga. Nah kalau yasin yang 83 ayat masih kepanjangan, ada yang gampang banget. Al-Fatihah jadilah. Al-Fatihah lima quri'at selahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan untuk mendoakan anak kita yang lagi mondok, Pak, kuliah jauh, diteleponin terus malah ribet nantinya. Bacain Fatihah saja, bagus. Dibacakan buat yang sedang safar haji umroh, bagus. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat suami hidung belah mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu di bawah saya ajarin kalau punya laki hidung belah, rajin-rajin dibacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak keranjangan lagi matanya. Cobain kalau nggak percaya. Termasuk Al-Fatihah Pak dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu. Nah kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan. Jadi saya klarifikasi, setelah saya baca di Facebook Pak yang mengatakan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan, apa sih dalilnya? Begitu saya baca dalilnya bunyinya begini, innal mauta yu'adzabuna bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya orang mati disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Itu mah bukan tahlilan, tapi ratapan. Imam Nawawi mensarah hadis ini. Apa kata Imam Nawawi? Yang dikatakan ratapan yang menyebabkan siksa itu ada 3 macam. 1, memukul-mukul kepala, menampar-nampar wajah. 2, mencukur rambut sampai gundul. Coba tanya Umi Wiwin, gundul gak rambutnya? Jangan Kang Haji meninggal, Teh Haji malah nyukur rambut jadi botak umpama. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, merobek-robek pakaian. Saya lihat malam ini tidak ada yang memukul-mukul kepala, tidak ada yang menampar-nampar wajah, tidak ada yang menggundul rambutnya, tidak ada juga yang merobek pakaiannya. Jadi hadisnya nggak pada tempatnya. Ini yang bahaya sekali. Banyak orang asal jeplak Pak. Fatwa itu mengikuti hawa nafsunya. Kadang-kadang mereka tanya dalilnya, begitu kita kasih tahu dalilnya, mereka ngeles lagi. Karena penyakit hati itu. Baik, di bagian yang terakhir dengan lama-lama ceramahnya, saya ingin sampaikan bahwasanya di balik peristiwa wafatnya Kiai Haji Tubagus Sudrajat ini ada peringatan bagi kita yang masih hidup bahwasanya kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Cepat atau lambat. Sangat tertipu Bapak Ibu orang yang pengen hidup di dunia selamanya. Karena kita nggak akan bisa. Bapak-bapak ingin hidup 1000 tahun lagi kata Khairil Anwar, atau kita ingin hidup 100 tahun lagi tapi fisik kita nggak kuat. Cobalah bapak-bapak jajal umur di atas 100 tahun, mata rabun, kuping budek, gigi ompong, kena stroke, bengek, tambah lagi prostat, bocor, kelet. Waduh, yang ngurus anak mantu, kata mantu kapan matinya mertua saya. Allahu Akbar. Nggak sanggup kita hidup 100 tahun lagi, karena dunia memang bukan tempat kita. Dunia cuma persinggahan, akhirat tempat pulang kita yang sesungguhnya. Makanya kita harus mati, memilih mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan memilih mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalaupun kita nggak bisa husnul khatimah karena berat ya Pak, seperti yang di Langkapura ya,
meninggal dunia sedang ngimami sholat Jumat di Darussalam beberapa tahun silam. Kiai Ferdinand ya ngimami sholat taraweh meninggal. Ada lagi di Teluk lagi mimpin doa meninggal dunia. Di kawasan Kampung Palembang ya Pak, meninggal dunia sedang mimpin doa. Bapaknya teman saya Ustaz Sofian itu meninggal dunia di Lingso sedang mimpin doa juga. Kemudian Kiai Bukhari Amin dari Malang sedang mimpin sedang ceramah meninggal dunia. Allahu Akbar. Saya juga pengen lah mati lagi ceramah itu Pak. Tapi jangan sekarang. Kalau sekarang masih muda soalnya, belum sanggup lah. Dosa masih banyak Pak. Kadang-kadang lihat orang cantik masih hilap juga. Ya Ustaz juga manusia Pak. Lihat yang begitu bisa ngederat juga Pak. Ini dikira Ustaz mah malaikat, ya enggak juga lah. Sama saja, kebetulan lagi ceramah sekarang ini. Jadi Bapak Ibu ada yang lagi ngaji kan, lagi baca Quran meninggal. Tetangga saya di Wai Halim Pak, sujud yang terakhir sholat subuh, Allahu Akbar. Dikira orang ketiduran. Orang sudah salam dibangunkan, ternyata meninggal dunia. Bukan kiai, bukan ustaz, bukan orang hebat, orang biasa saja. Tapi Allah yang tahu tentang kesucian hatinya. Maka diwafatkan sedang dalam keadaan sholat subuh, Allahu Akbar. Kalaupun nggak bisa dengan cara begitu, kita pilih yang kedua, wa taubatan qoblal mau, bertobat sebelum kematian. Karena Allah terima taubat kita. Kita nggak tahu siapa yang sudah diterima taubatnya. Makanya saya nggak suudzon sama orang. Bapak-bapak ingat Jupe nggak? Julia Perez. Ya mantannya Gaston Castano, ya almarhumah. Gitu. Jangan Jupe masuk surga. Nanti kalau bapak-bapak ketemu Jupe, Ustaz Rosikin misalnya, ini Jupe ya. Iya ini Kak Rosikin, mau kenalan ya? Kok kenal? Berarti udah pernah ketemuan kan? Ini Kak Rosikin ya? Iya. Kok bisa lo masuk surga? Ya ngapain? Surga kan bukan punya kita, punya Allah. Enggak, lo kan mantannya Gaston Castano. Udah ketahuan temennya Olga juga. Lo kok bisa lo masuk surga? Ya bisa, kata Jupe. Ceritanya begini, saya kan kena kanker, sakit parah, berobat ke luar negeri nggak sembuh-sembuh. Jadi pulang ke tanah air, duit habis, pala botak, rambut juga habis. Malaikat datang, Jupe, kata malaikat. Apa kan? Ini kalau lu mati sekarang nih, kata malaikat, dosa lu lagi habis. Lu kok bisa dikafarat dengan penyakit? Jadi inilah orang Islam Pak. Kalau dikasih sakit, sakitnya menghapus dosa. Jangankan kanker kayak Jupe, wong sakit pala pening doang nih Pak. Pening pala itu menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa Bapak Ibu tiap 40 hari kita sakit pala. Antem aja bodre sama parame. 40 hari sakit pala, 40 hari sakit pala, habis dosa. Sudah mati gak punya dosa kita. Artinya wong pening pala saja ngapusin dosa, apalagi yang kanker. Apalagi Kang Haji itu Bagus Sudrajat kena penyakit parah sampai wafat meninggal dunia. Saya yakin betul ketika beliau wafat kemarin tanpa membawa dosa sama sekali. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kata Jupe, malaikat ngomong, kalau lu mati sekarang dosa lu lagi habis, tinggal taubat saja sama Allah. Ya udah, kata Jupe, kalau gitu taubat aja kuat, mati sekarang. Tapi kalau lu panjang umur, lu pacaran lagi sama Gaston Castano, kamu bikin maksiat lagi masuk neraka. Akhirnya Jupe ikhlas mati sekarang, dicabut nyawanya, masuk surga dia. Balik Jupe nanya sama Kang Rosikin, kakak kok baru masuk sekarang ya? Kemarin kemana aja, mampir gua ke neraka. Umpama kan jangan diakhirkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itulah taubat. Makanya kalaupun kita nggak bisa yang husnul khotimah, yang hebat banget, minimal kita sudah bertobat sebelum kematian. Saya ingin sampaikan tambahan sedikit ini. Jadi Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatku kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal. Waduh, kata Nabi, nangis tadi Pak. Masuk neraka semua umatku, nggak sempat mereka taubat. Sudah, kata Allah, mepet setengah tahun sebelum mati. Kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang sebulan lagi mau mati baru taubat. Ya sudah, kata Allah,
ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Ya Allah, kata Nabi, ada di antara umatku yang seminggu lagi mau mati baru taubat. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, tapi ada di antara umatku yang sehari lagi mau mati baru taubat. Ya orang sini malam ini ngedengar ceramah, Pak, sadar langsung taubat, besok mati. Jadi hari ini taubat, besok mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, bisa gak minta sekali lagi? Tolong pepetin lagi. Abis ini saya nggak akan minta lagi. Ini permintaan terakhir, Pak, minta dipepetin. Ya sudah, kata Allah, kamu nggak boleh minta lagi ya. Ini permintaan terakhir, aku kabulkan, kata Allah. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Nangis Nabi, Pak, saking bangganya, saking terharunya. Nabi langsung pamer di hadapan para malaikat. Apa kata Nabi? Di hadapan para sahabat, maksud saya, apa kata beliau? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Allahu Akbar. Alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah. Makanya saya selalu punya rumus hidup. Marah boleh, benci jangan. Kesal boleh, benci jangan. Ngambek boleh. Ibu pernah ngambek gak? Sering. Ngambek boleh, benci jangan. Karena benci penyakit hati. Mengapa kita tidak boleh benci? Karena orang yang kita benci belum tentu masuk neraka, sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Setuju gak kira-kira, Pak? Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, yang undanglah. Demikianlah, sekali lagi buat Teh Haji Ustadzah Hajah Wiwin Winarni beserta Farid, Ratu, Balkis, Faiz, dan putra-putri almarhum yang lainnya senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran. Doakan abinya, karena sesungguhnya doa anak yang solih akan berkekalan. Bukan cuma doanya, Pak, semua amal yang dikerjakan oleh Farid ya, selama mondok belajar nanti Farid jadi kiai, pahalanya akan terus mengalir kepada abinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.